Kita kembali lagi ke Lasem. Kira-kira kali ini kita mau bahas apa nih? Iya, betul. Saya mau cerita mengenai sejarah batik tulis Lasem. Stay tune terus di Omah Batik Lasem. Tapi sebelumnya, jangan lupa pemirsa untuk like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya supaya kita selalu kasih cerita mengenai Lasem untuk pemirsa. Iya, pemirsa, batik Lasem merupakan salah satu jenis batik yang berasal dari daerah Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Keterampilan membatik masyarakat Lasem sendiri, pemirsa, diperoleh secara turun-temurun. Batik yang dihasilkan oleh pengrajin Lasem merupakan batik tulis. Proses pembuatan batik tulis ini memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk menghasilkan satu lembar kain batik tulis, diperlukan waktu paling sedikit 1 bulan sejak proses pembuatan, pola, hingga batik siap digunakan. Ciri khas batik Lasem salah satunya terlihat dari warna batik yang didominasi oleh warna-warna cerah, terutama warna merah khas pesisir. Biasanya warna merah tersebut disebut dengan warna merah getih pitik. Keberadaan batik ini tidak terlepas dari cerita tentang Laksamana Cheng-ho. Lasem merupakan daerah pesisir yang pertama kali digunakan untuk mendarat pasukan Laksamana Cheng-ho dari Tiongkok. Lasem juga diyakini sebagai daerah yang pertama kali menerima kedatangan warga Tionghoa di Nusantara. Dalam Babat Lasem diceritakan bahwa Binangun yang merupakan anak buah kapal Cheng-ho bersama dengan istrinya yang bernama Nalini memutuskan untuk tinggal di Bonang karena keindahan alamnya. Nalini yang kemudian diyakini sebagai orang yang pertama kali membuat batik Lasem dengan corak yang berbeda. Nalini membuat batik dengan motif burung hong, bunga seruni, liong, mata uang, dan banji dengan warna merah darah ayam yang menjadi ciri khas orang Tionghoa. Nah, motif yang dibuat oleh Nalini inilah yang batik Lasem sampai sekarang. Batik tersebut di seluruh wilayah Nusantara oleh para pedagang antar pulau dengan menggunakan kapal karena keunikan motifnya. Pada masa keemasan, perusahaan batik yang dibangun oleh orang-orang Tionghoa di Lasem dimulai sekitar tahun 1860-an. Perusahaan batik saat itu merupakan usaha yang paling menguntungkan setelah perdagangan candu. Maka dari itu pemirsa, tak heran jika motif batik Lasem mendapat pengaruh corak simbolik tradisi Tionghoa yang bersanding dengan motif lokal. Mereka pun membuat kain batik panjang dan kain tokwi atau kain sebagai penutup meja altar persembahan.
Pada awal abad 19, batik ini mengalami masa kejayaan dengan diekspornya batik buatan Lasem ke Thailand, Sri Lanka, Singapura, dan Suriname. Seiring perkembangan zamannya, banyak motif bermunculan. Salah satunya adalah motif krica. Motif ini dibuat oleh pengrajin karena terinspirasi dari penderitaan warga Lasem yang bekerja sebagai pemecah batu-batu besar menjadi batu-batu kecil pada pemerintahan Dendles. Selain motif krica, muncul juga motif gunung ringgit dan latohan. Batik Lasem terus menorehkan catatan emas hingga menjelang berakhirnya penjajahan kolonial. Para pengusaha batik Lasem yang berasal dari kalangan Tionghoa mendapat tempat istimewa di penduduk pribumi karena membuka lapangan kerja yang banyak. Salah satu motif yang paling digemari dan paling terkenal dari Lasem adalah batik tiga negeri. Yang mana sebenarnya batik tiga negeri ini tidak hanya dibuat di Lasem, tetapi dibuat di Solo juga Pekalongan. Pemirsa, masa kejayaan batik Lasem yang menjadi ikon pembauran budaya Jawa dan Cina itu mulai menyurut tahun 1950-an. Penyebab utama kemunduran batik Lasem adalah karena terdesak oleh maraknya batik cap dan batik printing di berbagai daerah. Selain itu, juga dikarenakan kondisi politik yang menyudutkan etnis Tionghoa yang merupakan penguasa perdagangan batik Lasem. Menurut William Kwan, seorang dewan pakar di Asosiasi Peranakan Tionghoa Indonesia, pada masa lalu mayoritas penduduk kota Lasem adalah keluarga-keluarga Tionghoa yang juga pengusaha batik. Otomatis, motif dan warnanya sangat dipengaruhi oleh budaya Tionghoa. Nah, pemirsa, selain batik-batik cantik, ketika pemirsa jalan-jalan di Lasem, di kanan kiri jalan pemirsa akan melihat bangunan-bangunan kuno yang usianya ratusan tahun. Jadi nanti ketika ke Lasem, selain pemirsa bisa menikmati pemandangan seperti zaman dahulu, pemirsa juga bisa melihat proses pembuatan batik dari dekat dan bisa mencoba langsung loh. Oke pemirsa, sampai di sini dulu saya menceritakan mengenai sejarah batik tulis Lasem. Sampai jumpa di cerita-cerita Lasem berikutnya, tentunya mengenai batik Lasem. Jangan lupa stay tune terus di channel kita, Omah Batik Lasem Tiga Negeri.